Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena kemarin banyak terjadi kesalahan dalam penulisan format laporan dan juga teman-teman kesulitan dalam mengerjakannya, jadi mohon untuk diperhatikan dengan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama ada judul materi. Ini disesuaikan dengan acara yang ada di buku diktat. Untuk penulisannya menggunakan huruf kapital. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Untuk setiap babnya ini ditulis dalam lembar halaman yang baru ya teman-teman. Nah, dalam bab 1, pendahuluan ini ada latar belakang dan tujuan. Untuk penulisannya, latar belakang sendiri terdiri dari 3 paragraf. Masing-masing paragraf terdiri dari 3 kalimat. Untuk paragraf terakhir, ditambahkan 1 kalimat urgensi. Jadi untuk paragraf terakhir nanti ada 4 kalimat. Nah, untuk yang belum tahu kalimat urgensi ini untuk apa? Nah, untuk kalimat urgensi ini menunjukkan seberapa penting sih dilakukannya kegiatan praktikum untuk teman-teman. Nah, contohnya pentingnya kegiatan ini dilaksanakan untuk bla 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 bla, disesuaikan dengan yang teman-teman atau menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Nah, biasanya kalimat urgensi ini menyesuaikan dengan tujuan praktikum, tapi jangan disamakan dengan tujuan yang ada di bawahnya. Kemudian, larangannya dilarang menggunakan kata hubung atau kalimat konjungsi pada awal kalimat. Jadi teman-teman, untuk kata hubung atau kalimat konjungsi ini dibolehkan hanya pada tanda baca setelah koma, bukan titik. Kemudian untuk yang kedua ada tujuan. Untuk tujuan ini diawali dengan kalimat pembuka. Nah, apa sih kalimat pembuka itu? Seperti ini ya teman-teman, kayak adapun kegiatan ini dilakukan dengan tujuan yakni untuk bisa menggunakan yakni atau untuk juga boleh, sesuaikan dengan bahasa masing-masing. Untuk 1, 2, 3-nya ini bisa diisi dengan mahasiswa mampu bla 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 bla, disesuaikan dengan diktatnya teman-teman. Jadi di buku diktat itu ada tujuan disesuaikan dengan yang ada di bagian situ. Nah, kemudian yang kedua ada bab 2, tinjauan pustaka. Untuk setiap lembarnya ini tulis di berbeda halaman ya untuk setiap babnya. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, dia itu terdiri dari 3 paragraf. Untuk masing-masing paragraf terdiri dari 3 kalimat. Nah, untuk penulisannya sendiri bisa dilihat di sini seperti ini contohnya. Jadi ini kalimat ke-1, kalimat kedua, dan kalimat ketiga dari paragraf atau jurnal yang teman-teman kutip. Jadi misalkan teman-teman mengutip dari jurnal ini, morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi sifat khusus tumbuhan secara kasat mata. Nah, teman-teman kutip dan dimasukkan ke pembahasannya teman-teman di sini. Jadi morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi sifat khusus tumbuhan secara kasat mata. Nah, itu sejumlah 3 kalimat dalam satu jurnal. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Untuk satu penulis bisa ditulis seperti ini, Revo 2024. Untuk 2 penulis bisa ditulis seperti ini, Revo dan Okta 2024. Untuk lebih dari 3 penulis bisa dituliskan seperti ini.
Nah, teman-teman juga boleh menuliskan seperti ini. Menurut Revo 2019, morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi bla 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 untuk seterusnya. Teman-teman juga boleh menuliskan seperti itu. Nah, untuk tanda titiknya ini berada di sebelah sini ya, bukan di sebelah sini. Kalau sebelah sini salah nanti teman-teman. Teman-teman kalau misalkan belum tahu, untuk jurnalnya, jurnal maksimal 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung cara mencari jurnalnya, bisa dengan cara seperti ini. Ini ada filter di Google Scholar, atau misal teman-teman punya web lain juga boleh. Ditulis 2014 sampai 2024, nanti akan ketemu jurnal dari tahun tersebut. Kemudian lanjut, untuk kutipannya, teman-teman bisa melihat di sini, ini Rohaini ditulis yang nama belakang. Jadi bukan nama depannya atau nama tengah. Jadi ditulis nama belakang, ada dua penulisnya, Rohaini dan Yuliani. Jadi nanti di jurnal ditulis Rohaini dan Yuliani untuk tahunnya 2019. Ini nama jurnalnya, Jurnal Ilmu Pertanian. Kemudian di sini ada judul jurnalnya. Kemudian di sini juga ada volume dan nomor jurnal serta halamannya. Nah, teman-teman, seperti ini penulisan dari tinjauan pustaka. Kemudian ada bab 3, metodologi kerja. Di sini menggunakan kalimat pembuka. Sama seperti tadi. Kemudian seperti ini. Misal, adapun kegiatan ini dilaksanakan pada hari dan tanggal, waktu, tempat. Misal, harinya Rabu 10 Maret 2024. Kemudian untuk waktunya disesuaikan juga dengan waktu praktikum teman-teman. Misal jam 8.30 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa untuk setiap ininya diberikan tanda titik. Untuk tempatnya sendiri ada disesuaikan dengan tempat teman-teman praktikum. Misalnya di gazebo Avicennia Hutan Kampus, Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, seperti ini teman-teman untuk penulisannya. Jangan lupa untuk setiap awal kalimat itu menjorok seperti ini ya teman-teman. Jadi adapun kegiatan ini dilaksanakan pada hari, karena ini masih lanjutannya, jadi tulis seperti ini juga boleh. Kemudian untuk yang kedua ada alat dan bahan, juga sama digunakan kalimat pembuka. Adapun kegiatan ini menggunakan alat dan bahan, yakni 3.21 alat. Contoh alat tulis. Kemudian untuk yang 3.2.2 bahan, untuk subbabnya itu bisa ditulis juga seperti contoh bahan tanaman, kehutanan. Nah, untuk bahannya sendiri menyesuaikan dengan bahan yang teman-teman bawa ya.
Jadi bisa disesuaikan dengan diktat. Disesuaikan dengan diktat. Nah, kemudian untuk setiap diberikan jarak atau space ya teman-teman untuk nanti penulisannya. Kemudian ada cara kerja. Cara kerja ini juga sama, diberikan kalimat pembuka. Adapun cara kerja dari praktikum ini yakni 1. Dia misal tentukan tanaman yang diamati. Nah, teman-teman, karena di sini menggunakan kalimat aktif, jadi teman-teman harus mengubah yang ada di diktat. Jadi jangan samakan persis dengan yang ada di diktat. Contohnya menentukan dan mengamati tanaman. Untuk yang diamati juga boleh dihapus seperti ini, menentukan dan mengamati tanaman. Nah, untuk berikutnya nanti disesuaikan dengan yang ada di diktat. Dan ingat menggunakan kalimat aktif. Kemudian udah, kita lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Nanti juga sama, seperti ini, diberikan jarak untuk bab baru di lembaran yang baru. Untuk hasil pengamatan diawali dengan kalimat pembuka. Adapun hasil pengamatan pada kegiatan praktikum yakni bisa juga seperti ini, bisa juga sesuaikan dengan bahasa teman-teman masing-masing. Nah, kemudian untuk setiap tabel ya teman-teman, untuk setiap tabel itu diberikan kepala tabel seperti ini. Jadi 411, misal tabel morfologi daun. Atau mungkin ini bisa juga menjadi gambar morfologi daun. Nah, untuk kepala tabel seperti ini juga diberikan contohnya tabel sifat morfologi daun. Nanti seperti ini untuk pengerjaannya pada hasil pengamatan. Kemudian untuk pembahasan juga disesuaikan dengan arahan dari instruktur. Nanti diberikan pengarahan apa aja, misal diberikan poin-poin seperti klasifikasi. Nanti dijelaskan, misal teman-teman mendapatkan tanaman jati atau Technolna grandis. Teman-teman menjelaskan, diberikan kalimat pembuka juga ya. Jelaskan atau perkenalkan tanaman yang teman-teman amati. Kemudian berikan klasifikasinya. Nah, untuk klasifikasi teman-teman kemarin banyak yang salah. Untuk klasifikasi ini sesuai dengan Quiddicul-Fages. Ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus,
dan spesies. Untuk penulisan dari spesies sendiri ini nanti bisa juga seperti misal Tectona grandis, teman-teman bisa menuliskan T grandis atau Tectona grandis. Bisa juga seperti itu. Untuk nanti jangan lupa teman-teman digaris bawahi untuk setiap penulisannya. Seperti ini. Nah, kemudian dilanjutkan untuk setiap paragraf. Itu untuk paragraf yang teman-teman bahas. Misal untuk yang pertama tadi kan memperkenalkan, yang kedua ada klasifikasi atau taksonominya. Kemudian teman-teman membahas misal jelaskan masing-masing dari tabel. Dari tabel yang ada pada hasil pengamatan. Nah, teman-teman juga harus menjelaskan tabel yang ada di hasil pengamatan teman-teman. Misal dia tabel sifat-sifat morfologi daun, jelaskan aja. Misal daun lengkap. Daun lengkap itu kenapa dia dikatakan tidak lengkap, karena apa gitu teman-teman. Misalkan daun Tectona grandis dikatakan daun tidak lengkap karena bla 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 bla. Jelaskan seperti misal dia tidak memiliki pelepah atau upih, hanya memiliki tangkai dan helaian daun. Jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk setiap paragrafnya nanti bisa seperti ini. Dia menjorok seperti ini ya. Untuk setiap paragraf nanti dituliskan seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan menuliskan seperti ini, misal dia di pembahasan keempat, teman-teman menuliskan seperti ini, 4.2.3. Jadi jangan seperti ini ya teman-teman, jadi ini salah. Jadi yang benar seperti ini. Kemudian misal teman-teman membahas juga untuk selanjutnya ada jelaskan rumus daun. Teman-teman jelaskan rumus daun dari jati yakni sekian per sekian. Karena bla 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 bla, jelaskan A itu apa, B itu apa. Seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga jelaskan proses pembuatan bagan dan diagram daunnya itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya ada bab 5, itu penutup. Untuk penutup sendiri diberikan kalimat pembuka. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yakni 1. Nah, teman-teman terjadi kesalahan dalam penulisannya. Teman-teman bisa menuliskan misal dari, jadi teman-teman untuk kesimpulan itu diambil dari tujuan praktikum. Di sini. Ada di sini, disesuaikan dengan tujuan. Jadi teman-teman misal tujuannya ada 3. Tujuannya ada 3, teman-teman juga menulisnya ada 3. Misal, jadi teman-teman jangan dijelaskan misal daun lengkap itu seperti apa. Misal dalam tujuannya, mahasiswa mampu mengetahui perbedaan daun lengkap dan daun tidak lengkap. Jadi teman-teman jelaskan aja.
daun lengkap itu seperti apa dan daun tidak lengkap itu seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa menjelaskan seperti daun Tectona grandis merupakan daun yang tidak lengkap karena bla 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 bla. Seperti itu. Dan juga bisa menjelaskan kayak daun lengkap terdiri dari 3 bagian. Semisal untuk tujuan keduanya itu meminta untuk menjelaskan apa aja sih bagian-bagian yang terdapat pada daun. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada saran, jangan lupa saran 5.2 saran. Saran untuk teman-teman mungkin bisa ditambahkan sama juga menggunakan kalimat pembuka. Kemudian satu, apa aja saran sih yang disampaikan untuk jalannya praktikum ini. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, ini ada buku, nama belakang, nama depan. Nah, ini untuk penulisannya. Jadi Lukitasari M 2019 ini tahun, tumbuhan lumut, ini judul buku dan kota penerbit. Untuk jurnal ada nama belakang, nama depan, tahun, judul jurnal, nama jurnal, volume, isi, halaman, nomor. Seperti berikut. Jadi untuk penulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya harap untuk kedepannya bisa benar untuk penulisannya, jadi bisa mendapatkan nilai yang maksimal.